Jadi dia mengira sudah melakukan amal kebaikan, tapi ternyata yang dia lakukan itu enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang lain. Ibu-ibu setelah menyiapkan bukaan puasa untuk keluarganya, selepas buka puasa, salat maghrib, kemudian makan lagi, lalu sibuk cuci piring. Azan Isya telah berkumandang, sibuk cuci piring, bersihkan ini, bersihkan itu. Enggak apa-apa nanti yang penting saya kejar tarawihnya. Lalu di masjid sudah salat Isya. Ibu ini salat Isya-nya di rumah. Selesai salat Isya di rumah, baru bergabung dengan jamaah tarawih di masjid. Sampai ke masjid, ini udah rakaat berapa? Udah rakaat ke-5. Bergabunglah dia, Allahu Akbar. Salat tarawihnya berjamaah. Isya-nya di mana? Di rumah. Sebenarnya yang lebih afdal itu dia ambil Isya-nya berjamaah. Isya-nya berjamaah, tarawihnya juga. Maksudnya bagaimana nih Ustaz? Ustaz nggak mungkin nih, saya nggak bisa lihat rumah kalau kotor, ya. Saya nggak bisa lihat rumah itu kotor, nggak mungkin saya balik tarawih sampai ke rumah lihat piring masih berserakan, itu saya nggak bisa. Kalau begitu, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat Isya-nya bisa bergabung dengan jamaah tarawih. Loh Ustaz, imamnya tarawih, masa kita salat Isya? Kan dalam mazhab Imam Syafi'i dijelaskan boleh seseorang mengikut imam yang berbeda niatnya, yang berbeda jumlah rakaatnya. Yang enggak boleh imamnya rakaatnya lebih banyak daripada makmum. Jadi salat tarawih kan 2 rakaat. Kita lihat begitu sampai ke masjid, imam berdiri untuk rakaat ke-5. Kita salat Isya-nya belum. Daripada salat Isya di rumah hanya 1 pahala yang kita dapatkan, kita inginkan 27 derajat, 27 pahala berkali lipat. Jadi masuk ke dalam masjid, imamnya salat tarawih, kita usalli fardal isya'i 4 raka'atin adaan makmuman, mengikut si imam lillahi ta'ala. Lalu bagaimana? Ikut aja sang imam. Imam baca surat Al-Fatihah, selesai Al-Fatihah kita baca Al-Fatihah. Kemudian imamnya misalnya membaca surat At-Takatsur, selesai At-Takatsur, Allahu Akbar, ikut sampai rakaat kedua. Imamnya duduk tahiyat akhir, kita duduk tahiyat awal. Imamnya salam, selepas salam Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita bangkit ke rakaat ketiga. Rakaat ketiga sendiri, rakaat keempat sendiri, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tadi dengan imam, imamnya rakaat 5 dan 6. Sekarang imamnya udah rakaat ke-8. Bagaimana? Ikut. Allah usalli sunnatat tarawih raka'ataini makmuman, adaan makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Imamnya rakaat ke berapa? Ke-6, ke-7 ya? Ke-8. Kitanya rakaat pertama tarawih. Imamnya Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita baru 1 rakaat, bangkit ke rakaat kedua. Selesai rakaat kedua, kita jumpai imam masih membaca Al-Fatihah atau membaca surat, maka kita pun bergabung menjadi rakaatnya sama, ganjil dengan genap. Yang kurang nanti kita sempurnakan, yang kurang nanti kita sempurnakan. Jadi sidang hadirin hadirat Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang paling Allah cintai untuk kita lakukan sebagai hambanya adalah yang Allah fardukan, yang Allah wajibkan. Jadi apa gunanya tadarusnya sepanjang malam? Ini bapak dan ibu yang punya anak ini, yang punya anak tadarus sampai jam 2 malam. Lalu apa yang terjadi? Jam 2 malam dia bangunkan bapak dan ibunya, hai ibu bapak tu. Kemudian dia mungkin makan sahur. Selepas makan sahur dia tidur. Subuhnya mana? Wallahu a'lam.
Ada orang tua yang sadar, dibangunkan. Nak bangun. Aduh bu, nggak sanggup lagi bangun ini, gimana nih? Bangun, salat subuh dulu. Jangan tidur, nanti berdosa kita semua satu rumah ini. Ya udahlah, saya nggak sanggup ke masjid, saya salat di rumah aja. Salat, begitu selesai salat tidur lagi. Lewat salat subuhnya berjamaah. Yang lebih parah lagi, jam 8 baru bangun, baru melaksanakan salat subuh. Duha berkunut. Ya. Ada yang bangun jam 10. Ada yang nggak sadar, nggak punya pemahaman untuk mengqadha salat yang tertinggal. Orang tuanya berbangga, oh anak saya setiap malam tadarus tuh, masya Allah anak saya tuh, itu isi surga. Subuh tadi mana bu? Oh dia sedang berada di surga itu. Mana subuhnya? Subuhnya sedang berkelana di surga. Na'udzubillah, subhanallah. Jadi Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah bertemu dengan seorang ibu. Bu, mana anak ibu? Tadi subuh kok nggak nampak dalam salat berjamaah? Wahai Amirul Mukminin, anak saya sepanjang malam tadi itu qiyamul lail. Beberapa saat menjelang subuh dia tertidur. Sang ibu sepertinya berbangga dengan anaknya yang qiyamul lail sepanjang malam. Umar ibn Khattab mengatakan, wahai ibu, sekiranya sepanjang malam saya tidak ada qiyamul lail, tapi salat subuh saya berjamaah, itu lebih baik bagi saya daripada sepanjang malam qiyamul lail tapi subuhnya tidak berjamaah. Begitu Bapak Ibu sekalian, pemahaman inilah pemahaman atau ilmu yang menjadikan amal ibadah kita lebih baik daripada orang yang tidak berilmu. Ada orang-orang melakukan amalan, dia mengira amalan yang dia lakukan itu telah banyak pahalanya, padahal tidak ada apa-apanya. Jadi dia mengira sudah melakukan amal kebaikan, tapi ternyata yang dia lakukan itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang lain. Jadi kalau begitu Ustadz nggak perlu tadarus. Bukan begitu maksudnya. Tadarus itu hal positif, kebaikan yang luar biasa. Tapi jangan sampai gara-gara sunnat yang wajib ditinggalkan. Jangan gara-gara sunnat yang wajib ditinggalkan. Seorang istri luar biasa berbuat baik kepada tetangga, kepada masyarakatnya, tapi suaminya dia telantarkan. Misalnya bagaimana? Misalnya seorang istri, ada pengajian, masya Allah, hadir pengajian dari jam 10 pengajian, jam 12 ada pengajian majlis ta'lim lain lagi, masya Allah, jam 2 ada tempat lain lagi, jam 4 ada tahsin Quran tempat lain lagi. Suaminya di rumah, mana nih istri saya, makan siang nggak ada yang masak untuk saya. Mana istri saya, nggak ada minta izin, dia kemana dia pergi. Ini ibu mengejar pahala besar, mengejar majlis ta'lim, mengejar taman surga, tapi menelantarkan suami ibu. Ibu jilbabnya besar, berjamaah dan seterusnya. Ibu yang nggak pergi ke pengajian, ibu nggak pergi ke taman surga. Taman surga bu, majlis ilmu. Saya sibuk mengurus suami saya. Suami saya pulang itu jam 2, saya harus masak sebelum itu. Lalu kenapa nggak pergi? Ya suami saya mungkin ada perlu hajat ini, perlu hajat itu, jadi saya nggak bisa meninggalkan suami saya dulu. Sang ibu yang menghadiri majlis ta'lim mengira yang dia lakukan itu lebih baik, padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala istri yang di rumah itulah yang lebih baik daripada ibu yang pergi ke majlis ta'lim. Lalu difahamilah oleh ibu yang lain, kan betul saya bilang nggak perlu menghadiri majlis ta'lim. Bukan begitu. Ini semuanya salah. Kalau salah faham bahaya banget nih. Jadi Ustaz kalau begitu nggak perlulah tahajud, lebih bagus salat subuh berjamaah. Bukan begitu. Yang afdalnya sih yang wajib dilakukan, yang sunat juga dilakukan. Tapi kalau ditanya mana lebih penting untuk diperdulikan, untuk lebih diperhatikan, itu yang Allah fardukan. Hadis yang kan jelas tadi, tidak ada amalan yang paling aku cintai untuk dilakukan oleh hambaku dalam rangka mendekatkan dirinya kepadaku
dari yang aku wajibkan. Jadi yang Allah wajibkan itu yang terbaik. Yang Allah wajibkan itu yang terbaik.